Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran, ilmu yang bermanfaat, keberkahan untuk kita semuanya. Maka dari itu, agar ilmu yang kita dapatkan bisa mendapatkan keberkahan, mari sejenak kita khususkan kepada muassis Nahdlatul Ulama untuk mendoakan para arwah-arwah yang sudah mendahulu kita, yaitu arwah para pahlawan perjuangan agama Islam dan juga perjuangan kemerdekaan Indonesia. Li ridho ilahi wali syafaati rasulillah wali karomati Syekh Abdul Qadir waliyah wa khususan muassis Nahdlatul Ulama Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari summa ila ruhi Mbah Kiai Haji wa Fasullah summa ila Mbah Kiai Haji Ahmad Siddiq summa ila ruhi Mbah Kiai Abdurrahman Wahid summa ila ruhi Mbah Kiai Bisri Samsuri summa ila ruhi Mbah Kiai Samaun summa ila ruhi Mbah Kiai Saifuddin Zuri summa ila ruhi Mbah Kiai Ahmad Siddiq. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afhim wa'fu anhum. Syabilillahi lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Aldian, Alifah Zafa, Alia Nur Fadilah, Amabel Mutia, Sifa Salsabila Rahma, Tazki Zulfa. 99% min 1. Terima kasih untuk kehadiran di kelas kalian. Melanjutkan pertemuan yang kemarin, kita masih dalam forum diskusi membahas tentang peranan dan biografi ulama NU dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya. Sebelum masuki ke diskusi, nanti kalian akan berkumpul dalam satu kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Maka kita tepuk semangat terlebih dahulu untuk mengawali pagi hari ini. Semoga sampai siang nanti, sampai pulang, kalian tetap dalam kondisi yang semangat. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Bisa ya? Bisa tepuk semangat? Bisa, oke. Bisa dicoba. Sekarang berdiri semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, silakan duduk. Oke, silakan bisa dilihat foto yang sudah saya tempelkan di depan kalian. Itu adalah tokoh-tokoh ulama NU dan juga termasuk pahlawan tanpa senjata. Dari kelima tokoh ini, apa kesamaannya selain sama-sama ulama NU? Apa kesamaan dari kelima tokoh ini? Ada yang bisa menjawab? Sama-sama laki-laki. Nah, itu secara fisik ya. Oke.
Nanti bisa kalian jawab di sesi setelah diskusi. Ini silakan dipikirkan dulu. Hari ini kalian akan belajar tentang tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Tidak hanya belajar tentang sejarah, tetapi kalian akan belajar tentang keterampilan penting pada abad ke-21 ini, pada zaman modern ini. Di keterampilan penting, keterampilan yang seperti apa? Itu keterampilan yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berjuang. Bagaimana seorang pelajar bisa aktif dan mandiri untuk mengikuti pembelajaran. Bagaimana seorang pelajar untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, untuk bisa memperoleh akademik yang baik adalah harus punya keterampilan. Kita lanjutkan diskusi, di mana nanti dalam diskusi kalian akan menerapkan keterampilan tersebut. Saya harapkan di dalam diskusi nanti tidak ada istilah dominan yang pasif dan dominan yang aktif. Yang berpikir hanya satu orang, yang tidak berpikir 3 orang, misal. Jadi tidak ada istilah dominan, nanti semuanya aktif, tidak ada yang pasif. Silakan untuk bisa berkumpul ke kelompoknya masing-masing 5 menit dari sekarang. Per kelompok itu harus ada moderatornya. Harus ada moderatornya. Terutama nanti ketika presentasi di depan, siapa yang mempresentasikan, siapa yang membuka sebagai moderator, dan yang lain adalah mengamati sebagai anggota dan membantu. Bisa dipahami? Bisa. Ya, terima kasih. Silakan kalian analisis peranan dan biografinya. Catat poin-poin penting di dalam peranannya. Silakan catat, ditulis di dalam kertas kosong. Nanti dikasih nama dan kelasnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dalam berdiskusi, seorang moderator itu harus mengarahkan anggota kelompoknya. Bagaimana cara menjawab pertanyaan, bagaimana nanti ketika mau mempresentasikan. Seperti itu. Ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Sudah paham. Moderatornya siapa? Fardan. Ya. Kiai Haji siapa? Ahmad Siddiq. Yang ini kelompoknya Kiai Haji siapa? Sam'un. Moderatornya siapa? Sania. Oh, Hanania. Ini moderatornya siapa? Silvi. Oke. Ini moderatornya siapa? Abel. Amel. Jiva. Ya udah. Enggak jadi Amabel. Ini moderatornya siapa? Jiva. Nanti seorang moderator juga memperhatikan ketika ada kelompok lain yang mempresentasikan di depan, memperhatikan beberapa kalimat, misalkan ada yang kurang pas atau yang kurang paham, boleh ditanyakan. Boleh juga mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk diajukan kepada kelompok yang presentasi. Tambahan dari saya dalam berdiskusi, silakan sebagai moderator nanti untuk membimbing proses jalannya diskusi biar bisa berjalan lancar. Tidak diperkenankan nanti ketika ada pertengkaran di antara kalian, ya, silakan tugasnya moderator adalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan apabila nanti ketika maju presentasi, diharuskan untuk menggunakan intonasi yang jelas.
artikulasi yang jelas agar teman-teman yang lain di dalam satu kelas ini bisa mendengar apa yang dipresentasikan. Juga volume suaranya itu dinaikkan. Bisa dipahami? Oke. Silakan kelompok yang maju bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kita presentasi kilat kurang lebih 10 menit. Bisa maju semuanya. Salam dulu. Yang buka siapa, yang nutup siapa, terus yang mempresentasikan siapa. Sendiri-sendiri dibagi tugas biar enak. Sudah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gus Dur lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dahir pada tanggal 4 Agustus 1940 di Denanyar, Jombang. Beliau adalah putra sulung dari 6 bersaudara. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, adalah tokoh NU yang menjadi Menteri Agama RI pertama. Kakeknya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, seorang kiai besar sekaligus dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Ibunya Gus Dur bernama Solihah, adalah putri Kiai Haji Bishri Syamsuri yang juga merupakan tokoh besar NU dan pernah pula menjabat sebagai Ris-Am ketiga setelah Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hashim. Karena tingkat intelektualitasnya yang menurun, pada tahun 1963, Gus Dur mendapat beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar di Kairo. Ia pun berangkat ke Mesir pada November 1963, namun lebih banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan American University Library, salah satu perpustakaan terlengkap di Kairo. Gus Dur ingin melanjutkan pendidikannya di Eropa. Pada tahun 1071, ia melakukan penjajakan pada Universitas Heidelberg, Paris, dan Leiden. Pada pernikahannya, Gus Dur diwakilkan oleh kakeknya Kiai Bishri Sansuri karena pada saat itu ia masih ada di Mesir. Dari penjelasan yang sudah ada, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan dari kelompok lain, apabila mengajukan pertanyaan, bisa angkat tangan terlebih dahulu. Silakan Syadifa. Izin bertanya, Gus Dur pernah membubarkan Departemen Penerangan dengan alasan lembaga tersebut membungkam kebebasan berpikir masyarakat. Apakah langkah radikal ini relevan jika diterapkan pada era digital saat ini? Kalau menurut pemahaman kami sendiri nih, dalam era digital sendiri nih, sesuai dalam kehidupan kita yang udah kita alami itu kan sudah jelas kalau dalam era digital itu gampang banget kita, mohon maaf sebelumnya kita pakai bahasa sendiri aja ya biar gampang dipahami. Kalau di era digital itu kan sudah jelas dalam informasi atau berita-berita terbaru itu kan kita pastinya udah langsung tahu. Kalau masalah keterbukaan dari masyarakat, pembungkaman itu sebenarnya kalau pembubaran departemen pasti sudah ada faktor-faktor X yang lain yang berpengaruh dalam pembubaran itu, dan itu tidak melulu dari untuk menutup masyarakat. Jadi kalau disambungkan dengan di era digital ini sebenarnya nyambung apa enggak, sebenarnya cocok apa enggak, itu boleh saja. Karena itu faktor-faktor yang lain itu pasti sudah ada. Dari pihak departemen sendiri pun juga pasti tidak selalu mengambil keputusan langsung untuk pembubaran.
pasti banyak faktor-faktor yang lain. Kalau sudah berada di era digital, kita pasti sudah bisa mengeluarkan keterbukaan kita, pendapat kita, aspirasi kita kan dari situ. Nah, departemen itu mungkin akan berpengaruh, tapi tidak 100% berpengaruh kepada keterbukaan kita. Jadi mungkin bisa relevan juga menurut kami. Bagaimana bisa diterima? Baik, jawaban bisa diterima. Terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Silakan Hanania. Oke. Gus Dur kan dikenal sebagai tokoh pluralis. Nah, apa bukti nyata dari sikap tersebut dalam sejarah Indonesia? Hanya mencakup kesemuanya begitu. Ya. Bagaimana bukti nyata dia berkontribusi kepada Indonesia? Salah satunya tadi yang sudah disebutkan, Gus Dur itu aktif menulis di berbagai media massa dan menjadi komentator sosial. Nah, itu kan dalam tanda kutip Gus Dur udah menghargai, kan menjadi komentator itu kan berarti dia sudah mengidentifikasi, sudah memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan nyata di Indonesia tentunya. Nah, dia menkomentatori, dia menjadi penulis sebagai media massa itu kan juga sebagai perwakilan masyarakat untuk bersuara. Sebagaimana kata pluralis itu kan mencakup kesemuanya yang dimana tidak membeda-bedakan yang lain. Kalau mungkin ada koreksi, mohon maaf. Tidak membeda-bedakan yang lain, berarti dia sudah membuka media-media, sudah membuka keterbukaan masyarakat tadi untuk menjadi kritikan atau perwakilan dari masyarakat. Bagaimana? Bisa diterima? Ya, bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok yang lain. Silakan kelompok yang mempresentasikan di depan mungkin bisa mengajukan pertanyaan balik. Untuk kelompok mana saja yang mau diberikan pertanyaan, bebas, bisa memilih. Silakan. Pertanyaan untuk kelompok 1. Apa saja keterlibatan Gus Dur ke dalam aktivitas kemasyarakatan NU? Kelompok 1, Putra. Silakan, yang Putra dijawab. Aktivitas dan keterlibatan utama Gus Dur dengan kalangan pemuda NU meliputi pembina Banser, menjaga gereja saat Natal, gerakan masyarakat sipil. Aktivitas dan keterlibatan utama Gus Dur dengan kalangan pemuda NU meliputi pembina Banser. Gus Dur sangat dekat dengan barisan Ansor Serbaguna di mana beliau pernah menjadi inspektur apel Banser dan secara langsung memberikan instruksi. 2. Menjaga gereja saat Natal. Atas perintah Gus Dur pada masa jabatannya, Banser dikerahkan untuk menjaga gereja-gereja saat Natal. 3. Gerakan masyarakat sipil. Gus Dur mendorong pemuda dan kalangan muda NU untuk menjadi tulang punggung kekuatan masyarakat sipil agar NU memiliki kekuatan sosial dan politik yang diperhitungkan tanpa harus bergantung pada partai politik praktis. Baik, bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok berapa? Kelompok 5 untuk mempresentasikan tentang peranan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Silakan bisa ditutup dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk
kelompok 5. Setelah diskusi tadi yang sudah dipraktekkan oleh kalian, terjadi hubungan timbal balik, yaitu komunikasi dua arah antar teman yang mempresentasikan dan juga yang bertanya, juga ada yang menjawab. Itu adalah hubungan timbal balik dua arah. Jadi kalau saya berbicara di depan kalian, kalian diam, itu artinya satu arah. Satu arah itu ada yang berbicara dan yang satu mendengarkan. Tapi ketika ada satu lagi yang menanggapi atau menjawab pertanyaan, maka itu hubungan dua arah. Kita refleksikan sebentar terkait beberapa hadis tentang akhlak yang dimiliki oleh kelima tokoh Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari perjuangan mereka. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, bahwasanya mereka itu bukan hanya sekedar ulama ahli fikih dalam bidang syariat, tetapi mereka juga sebagai warasatul anbiya. Maka kesamaan di antara kelima tokoh ini adalah, termasuk mereka adalah khalifah fil ard, artinya adalah pemimpin yang ada di bumi ini. Pemimpin yang ada di negara kita, negara Indonesia. Ada dua hadis tentang akhlak yang mana ini bisa kalian terapkan. Yang pertama adalah hadis riwayat Ahmad, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Di kontekstualisasi perjuangan ulama, ini penyempurnaan akhlak dalam berbangsa diwujudkan oleh para ulama melalui sikap tawasud atau sikap moderat untuk menghindari sebuah perpecahan. Jadi di dalam sikap tawasud ini adalah berdampingan dengan sikap tasamuh atau toleransi, agar tidak terjadi perpecahan di antara umat manusia. Satu contoh, Kiai Haji Ahmad Siddiq ini menunjukkan kemuliaan akhlaknya melalui intelektualnya atau pemikirannya dalam hal merumuskan penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal negara Indonesia. Beliau menegaskan bahwasanya NKRI ini adalah bentuk final perjuangan umat Islam Indonesia. Ini adalah akhlak sebagai bentuk untuk menjaga kedamaian, sehingga kita tidak terjebak dalam konflik ideologi atau konflik pemikiran. Yang kedua adalah Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dalam perjuangannya membela kaum minoritas dan menegakkan HAM atau hak asasi manusia. Manusia itu lahir dari pemahaman mendalam bahwa puncak dari keluhuran akhlak Islam adalah memanusiakan manusia tanpa memandang latar belakang suku dan agama. Maka beliau pantas disebut sebagai bapak pluralisme. Dia menghargai perbedaan suku, ras, budaya, dan adat, termasuk latar belakang manusia itu sendiri. Memanusiakan manusia. Hadis yang kedua itu berkaitan dengan kepemimpinan atau kelemah lembutan hati seseorang, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Artinya sesungguhnya kelemah lembutan atau kasih sayang itu tidak berada pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya, dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Kontekstualisasi perjuangan ulama pada hadis ini adalah para ulama berjuang melalui jalur birokrasi, melalui jalur diplomasi, dan termasuk juga jalur pendidikan yang menekankan sopan, santun, dan akhlak.
serta berbasis kemaslahatan umat. Khususnya di madrasah ini menekankan akhlak. Satu contoh penerapannya oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri, yaitu saat mengemban amanah sebagai Menteri Agama RI, beliau berjuang memajukan mutu Institut Agama Islam Negeri dan pesantren dengan cara bijaksana. Yang kedua, Kiai Haji Ma'ruf Ali dan Kiai Haji Sam'un ini mengasuh masyarakat dan santri di sekitarnya dengan penuh keteladanan atau biasa kita sebut dengan uswatun hasanah, keteladanan yang baik itu dicontohkan. Jadi kita tidak semata-mata hanya sekedar mendengar sebuah instruksi, maka seorang pemimpin yang bersifat diktator atau instruksional itu tidak cukup diterima oleh masyarakat, tetapi perlu contoh nyata agar masyarakat itu sadar dengan sendirinya. Ketika kita sadar dengan sendirinya, maka sesuatu hal yang akan kita lakukan itu akan lebih ringan dan mudah, serta ikhlas. Perjuangan mereka mengawal umat dari kebodohan dilakukan melalui pintu-pintu pesantren, untuk mengajarkan pendidikan melalui pintu-pintu madrasah, dengan pendampingan secara spiritualismenya, dengan penuh kesabarannya, dan juga konsisten dalam mengajar ilmu pengetahuan. Ada satu kalimat yang bisa kalian ingat. Belajar sejarah perjuangan ulama NU itu bukan sekedar kita menghafal tahun, kita mengetahui peristiwanya, kita tahu biografi singkatnya, tetapi bagaimana hadis Nabi yang berkaitan dengan akhlak, pembentukan moral seseorang, itu diterjemahkan atau dilakukan secara nyata di kehidupan masyarakat secara umum. Tujuannya adalah untuk menjaga agama dan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Waktu sudah berlalu, maka dari itu mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Doa saya kepada kalian semua, semoga sedikit banyak yang kalian lakukan tadi sebagai contoh nyata kalian belajar di kelas adalah sebagai bentuk akhlak kalian benar-benar sesuai dengan hadis Nabi. Maka dari itu tetaplah semangat belajar, tetaplah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kita dalam berkehidupan di masyarakat. Umumnya adalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum saya akhiri, mari kita tepuk sebentar. Silakan untuk berdiri semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih tepuk tangan untuk kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.